Yakin 3M saja cukup untuk mencegah virus corona? Sebentar bos. Saat ini, Kementerian Kesehatan kita sedang gencar mensosialisasikan adaptasi kebiasaan baru dengan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Hanya saja, itu semua tidak cukup untuk mencegah penularan virus corona. Sampai hari ini, sudah ada 125 dokter yang meninggal karena pandemi COVID-19. Saya yakin pencegahan mereka jauh lebih disiplin dari kita. Tapi bisa kena juga tuh. Nah, yang bisa mempengaruhi suatu infeksi penyakit ada dua hal. Yang pertama, jumlah virus yang masuk. Yang kedua, sistem imunitas kekebalan tubuh kita. Jumlah virus yang masuk bisa diantisipasi dengan cara mengurangi paparan langsung dengan orang yang terkena virus corona. Dan juga melakukan adaptasi kebiasaan baru dengan cara 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Nah, yang kedua, untuk imunitas, selagi menunggu adanya vaksin, sebaiknya kita melakukan pola hidup sehat. Dan saya akan membacakan referensi yang sudah saya rangkum, bagaimana cara meningkatkan daya tahan tubuh kita. Yang pertama, menghindari stres dan bersikap rileks atau santai. Semakin tinggi stres, semakin sedikit antibodi yang dihasilkan oleh tubuh. Bahkan stres bisa membawa seseorang pada gaya hidup sembarangan. Misalnya, makanan yang sembarangan, merokok, ataupun minum alkohol. Nah, di sini disebutkan dalam berbagai penelitian telah membuktikan bahwa stres sangat berhubungan dengan menurunnya kinerja natural killer cell, juga sel darah putih dan antibodi dalam darah. Yang kedua, konsumsi makanan berserat dan mengandung antioksidan. Saat ini kita mendengar ada klaster baru, yaitu area perkantoran. Pekerja kantor biasanya mengalami sick building syndrome. Saat berada dalam ruangan tertutup dan ber-AC, radikal bebas biasanya akan terus berputar dan tanpa sadar kita bisa ikut menghirup udara dan lambat laun kesehatan kita akan terganggu. Nah, untuk itu diperlukan antioksidan agar membantu menetralisir radikal bebas yang ada di dalam tubuh kita. Agar antioksidan bisa tercukupi, Anda dianjurkan untuk rutin mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran berwarna-warni. Misalnya, kiwi, jeruk, apel, anggur, sayur-sayuran hijau, wortel, bayam, biji-bijian, aneka jamur, dan bawang putih. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan kaya akan vitamin dan mineral. Kekuatan imunitas secara menyeluruh tergantung pada pasokan vitamin dan mineral yang optimal. Vitamin A sebagai pendongkrak pertahanan tubuh dengan cepat. Vitamin B kompleks mempengaruhi T-sel antibodi. Vitamin C sebagai nutrisi utama peningkat imunitas. Dan vitamin E dikaitkan dengan sebagai antioksidan. Yang keempat, menjaga asupan nutrisi dengan baik. Daya tahan tubuh dapat ditingkatkan dengan sangat efektif melalui kombinasi nutrisi, yaitu nutrisi makro dan nutrisi mikro. Kurangnya nutrisi dapat menurunkan fungsi sel, hingga akibatnya bisa menurunkan sistem imunitas tubuh. Jadi sebaiknya perbanyak makan makanan alamiah seperti omega 3 dan 6 yang dapat ditemukan dalam minyak, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Selain itu, perbanyak juga konsumsi protein yang ditemukan dalam daging, telur, dan ikan. Yang kelima, konsumsi makanan yang banyak mengandung air dan makanan hangat. Untuk meningkatkan imunitas dan memperbaiki selaput lendir yang melapisi dinding saluran pernapasan, sup hangat adalah pilihan yang terbaik. Sebaliknya, makanan dan minuman yang dingin akan merangsang keluarnya lendir dan bisa mempengaruhi sistem pernapasan serta menurunkan daya tahan tubuh. Yang keenam, tidur cukup. Sangat dianjurkan untuk tidur 7-9 jam setiap hari agar bisa meningkatkan sistem imunitas tubuh. Yang ketujuh, olahraga teratur. Penelitian telah menunjukkan bahwa olahraga selama 30 menit setiap hari akan meningkatkan kadar leukosit sel darah putih. Dan selanjutnya yang kedelapan, berjemur. Paparan dengan sinar matahari, terutama pada jam tertentu seperti pukul 8 sampai pukul 9 atau pukul 11 sampai pukul 13 dapat meningkatkan produksi vitamin D yang juga bermanfaat untuk kekebalan tubuh. Durasinya cukup 10 menit sampai 15 menit, dilakukan 2 sampai 3 kali seminggu. Dan yang terakhir, perbanyak teman atau bersosialisasi. Menurut para ahli,
Seringnya menyendiri atau tidak ada waktu untuk bertemu dengan kerabat atau bersosialisasi akan mengubah sistem imunitas tubuh pada tingkat seluler. Artinya kesehatan fisik dan mental akan menurun dan terganggu. Maka dari itu, bersosialisasilah dengan orang-orang di sekeliling kita agar kita rileks dan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, itulah rangkuman cara meningkatkan daya tahan tubuh yang telah saya sampaikan. Hanya saja saat ini sulit untuk menerapkan pola hidup sehat. Alasan pertama, stres semakin meningkat di masyarakat. Ya gimana gak stres? PHK di mana-mana, lapangan pekerjaan semakin sulit, ekonomi semakin menurun, bisnis ke jalan, dagangan gak laku, daya beli masyarakat juga menurun. Alasan yang kedua, jangankan asupan nutrisi yang baik, buat makan aja sulit, brother. Boro-boro inget nutrisi, masih untung dapat makan juga. Alasan ketiga, banyak arena olahraga yang ditutup, terutama di daerah ibu kota Jakarta. Tempat gym ditutup, futsal ditutup, sepak bola jarang, terus mau olahraga apa? Dan alasan terakhir, sulit untuk berinteraksi dengan orang lain. Jangankan berinteraksi, berkumpul aja dilarang. Paling kita bisa bersosialisasi di medsos. Dari poin-poin yang tadi dirangkum, yang bisa kita lakukan hanya tidur cukup dan berjemur. Jadi, keadaan semakin sulit. Hanya kebijakan pemerintah yang tepat yang bisa menolong kita dari pandemi ini. Saya Dr. Prima mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.